Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bapak Ibu, pada siang hari ini di ruangan yang kita cintai ini, hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan desiminasi guru CGP oleh Ibu Nelly. Sebelum itu kita dengarkan dulu kata sambutan oleh kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Edi. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat pada kita semua. Dan selanjutnya selawat dan salam semoga tercurah kepada Allah Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini alhamdulillah ini merupakan kesempatan desiminasi yang kedua bagi ibu guru kita, calon guru penggerak, ya, Bu Nelly, alhamdulillah yang sampai sekarang masih semangat Bu Nelly, ya, insyaallah ya. Pada kesempatan kali ini tidak banyak mungkin yang saya sampaikan. Marilah Bapak Ibu semua kita ikuti kegiatan desiminasi Bu Nelly ini. Semoga nanti dengan kegiatan CGP ini dapat menggerakkan kita semua dan juga menambah nanti wawasan kita bagaimana CGP itu, sehingga nanti imbasnya nanti bisa kita rasakan untuk kita dan untuk anak-anak kita ke depannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu tidak banyak sampaikan Bapak Ibu, cuma sedemikian. Kami kembalikan kepada pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Edi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sebelum kita masuk kepada acara kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapak Zulfatuli. Silakan untuk bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lidal muslimina wal muslimat wal mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salamatan fil wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi suratil maut wa najatina nari wal fadari sam. Allahumma amtalana wa ababal khair wa ababal barakah wa ababal rizqi wa ababal quwwah wa ababal salamah wa ababal afiyati wa ababal jannah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ibadatina amin ya rabbal alamin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa tadi, semoga acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, selanjutnya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa hadir berkumpul di ruangan yang kita cinta ini dalam rangka yaitu kelengkapan tugas CGP angkatan 11 yang atas nama Nelly SHI. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak ibu semuanya yang telah berkesempatan hadir dalam kesibukan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya selawat dengan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang saya hormati ibu kepala sekolah atau yang mewakili. Selanjutnya yang saya banggakan ibu-ibu hebat, bapak ibu hebat semuanya yang telah memberi support dukungan kepada saya sendiri dalam rangka dan mengikuti pendidikan CGP angkatan 11 ini. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang yaitu budaya positif. Nah, ini judulnya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur dan akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanaman yang cocok untuk ditanam. Kemudian sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi. Nah, di sini diibaratkan kita ini adalah sebagai petani, murid itu diibaratkan sebagai tanaman, kemudian sekolah ini diibaratkan sebagai tanah. Jadi di sini tergantung kita lagi bagaimana cara supaya tanaman tersebut menjadi tumbuh, menjadi subur, yaitu diibaratkan bagaimana cara kita mendidik peserta didik kita, yaitu dengan berbagai macam trik-trik supaya menghasilkan yang lebih baik. Karena kalau kita misalkan menanam padi atau jagung, diibaratkan seperti itu, kalau kita banyak memberi pupuk, pasti tumbuhnya akan menjadi subur. Nah, begitu juga kita terhadap anak, kita harus menuntun, membimbing anak supaya anak tersebut bisa berinovatif dan berkarya di kelasnya masing-masing. Nah, demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan tersebut akan melahirkan karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, jadi di sekolah ini kita harus saling bekerja sama, baik itu guru, kepala sekolah, warga sekolah, lingkungan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian
disiplin ini contohnya harus datang tepat waktu. Nah, jadi kita harus bisa mengajak siswa kita untuk datang tepat waktu, kemudian berpakaian yang lengkap, berpakaian yang rapi, bersih, kemudian nilai-nilai kebajikan. Contohnya, kita melaksanakan sholat zuhur di sekolah. Apa itu nilai kebajikannya menurut Bapak Ibu? Iya, bagus, Ibu Rozaya, itu nilai religius. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kita ini pasti memiliki kebutuhan masing-masing. Contohnya kebutuhan untuk hidup. Kebutuhan untuk hidup itu contohnya kita untuk perlu sehat, perlu lagi kebebasan. Nah, itu contohnya kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada dua. Ada motivasi datangnya dari luar, dari diri kita, dan ada dari dalam diri kita masing-masing. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini adalah bagaimana caranya nanti guru dalam menangani siswa di kelasnya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu semuanya pasti sudah buat? Sudah. Nah, keyakinan kelas ini dibuatnya oleh guru sendiri kah atau bersama peserta didik? Nah, apa tujuannya keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Coba Ibu Suci. Menurut saya keyakinan kelas itu tujuannya adalah untuk meningkatkan diri siswa dalam menggapai sesuatu melalui proses pembelajaran, Bu. Iya, bagus. Keyakinan kelas ini kita buat adalah secara bersama di dalam lokal untuk bagaimana lancarnya proses belajar mengajar kita di lokal. Contoh, di dalam lokal kita, anak ibu tidak boleh ketika guru menerangkan tidak boleh makan. Itu kan keyakinan kelas. Kemudian tidak boleh datang terlambat, kan kita buat secara sepakat bersama siswa kita. Jadi tujuannya keyakinan kelas itu adalah untuk melancarkan proses pembelajaran. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah siswa. Nah, bisa digunakan dengan cara segitiga restitusi. Nanti kita akan masuk mengupas lagi apa itu segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu kayaknya kurang semangat nih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Pemantik. Setuju atau tidak setuju Ibu yang jawab nanti ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Tidak. Alasan Ibu apa? Karena menurut saya kalau hukuman itu tidak efektif untuk mendisiplinkan siswa, akan tetapi menurut saya hukuman ini lebih menakutkan bagi siswa gitu. Ya. Itu jawaban Ibu Suci sudah bagus. Kalau hukuman itu sifatnya adalah sementara, nanti siswa akan mengulanginya lagi. Nah, kalau hukuman berarti hukuman itu misalkan anak itu dia tidak datang terlambat, kemudian kita suruh dia membersihkan WC, berarti kan itu hukuman kita berikan kepada dia. Dia akan merasa dongkol. Nah, jadi sifat hukuman itu hanya bersifat sementara. Kemudian besoknya lagi dia akan mengulang
tidak setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu? Bisa. Bisa? Ya, bisa mendisiplinkan anak karena di sini memberi hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak karena nantinya anak akan berhati-hati lagi apabila dia melakukan kesalahan. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anakkah menurut Bapak? Setuju atau tidak setuju? Setuju? Setuju. Alasannya apa, Pak Zul? Karena penghargaan itu akan memotivasi anak itu karena ada sesuatu yang ingin dia raih. Ya, betul. Nah, kalau kita memberi penghargaan kepada siswa, apabila dia melakukan sesuatu, maka kita wajib memberikan motivasi terhadap anak tersebut. Contohnya kita bilang, yang lebih kecilnya lagi kita bilang, ya ibu bagus sekali, atau bisa juga berupa diberi hadiah. Nah, maka akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Menurut William Glasser meluruskan beberapa mikrosepsi yang tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang menginginkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Misalkan dia melakukan kesalahan, berarti murid itu ingin diperhatikan. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita sebagai seorang pendidik tidak boleh memaksa siswa kita untuk melakukan hal-hal, misalkan dia kurang mampu dalam suatu mata pelajaran, namun kita tetap memaksakan. Nah, itu tidak boleh, karena siswa kita itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan berbeda. Kemudian semua orang melihat orang sama. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita.
Kita berusaha menjadi pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua melakukan memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus responnya, saya tidak mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Selanjutnya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Linda, disiplin positif. Baiklah Nelly, terima kasih atas waktunya. Bagi diri saya sendiri, disiplin itu adalah disiplin tentang apapun kegiatan atau suatu kegiatan yang kita adakan di sekolah, baik itu disiplin waktu maupun itu disiplin tentang menjaga kebersihan, itu pokoknya untuk sekolah. Di situ kita nanti menetapkan disiplin ini terutama untuk diri kita pribadi dulu, seorang guru. Tepatnya waktu kita masuk, kita datang, kita pulang. Apalagi kita memberikan kepada anak, kita contohkan dulu kepada diri kita sendiri. Ya, bagus Ibu Linda. Jadi disiplin positif itu harus diterapkan dulu kepada diri kita sendiri dulu, baru bisa kita menyampaikan kepada siswa kita. Nah, di sini kita lihat kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Berarti kita di sini kalau disiplin itu kita belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ini yang tugas kita sebagai pendidik, menumbuhkan kemampuan siswa kita untuk bisa datang dari dalam dirinya sendiri untuk mampu dia belajar dan meningkatkan kemampuannya sendiri, datangnya dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan dari guru, dari orang tua, atau dari temannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini kita dituntut supaya bisa menumbuhkan motivasi siswa itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Karena sejujurnya motivasi intrinsik itu sudah ada pada diri siswa kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk lagi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri telah diperkenalkan di modul 1.2 yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, seperti yang kita sekarang lakukan di sekolah, yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berbhinneka global. 5. Gotong royong. 6. Kreatif. Nah, ini harus diterapkan pada siswa kita. Kemudian menurut IBO atau primary
toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian simpati, kerjasama, percaya diri. Itu harus diterapkan pada siswa kita. Kemudian 9 pilar karakter, yaitu yang pertama cinta Tuhan dan mengenal maksudnya sini kita harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Nah, jadi seorang siswa itu harus mandiri dan tanggung jawab yang apa yang kita embankan kepada mereka. Contoh, kita memberikan tugas, maka siswa itu harus menyelesaikan tugasnya tersebut. Kemudian kejujuran. Kita memberikan PR kepada siswa kita, apakah dia mengerjakan atau tidak, itu dituntut nilai kebajikannya, yaitu kejujuran. Kemudian diplomatis, lanjut hormat dan santun. Nah, ini yang paling penting sekali, hormat dan santun. Banyak kita lihat sekarang siswa kita banyak yang tidak sopan terhadap gurunya, sesama dia, kemudian cara dia berbicara. Nah, itu sekarang itu yang harus tugas kita sebagai pendidik, harus merubahnya ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ini ada 2 pertanyaan motivasi perilaku manusia. Pertanyaan pemantiknya, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan uang, atau untuk mendapatkan pujian? Pernah? Pernah. Kira-kira apa lagi alasan orang untuk melakukan sesuatu? Mendapatkan penghargaan. Ya, untuk mendapatkan penghargaan. Apa lagi? Kemudian untuk dihargai, ya. Nah, jadi kita untuk pernahkah kita melakukan itu? Kita yang pertama itu adalah untuk mendapat dihargai. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka harus dipikirkan sampai ke situnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu. Nah, jadi kita harus bisa memotivasi perilaku kita sendiri. Nah, kita lanjut hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tepuk santian, ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santian. Dah, Bu Santi, udah aman? Aman. Nah, di sini identitas gagal. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Kemudian restitusinya merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban
Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Lanjut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan penerapan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Konsekuensinya apa peraturannya? Merupakan mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian restitusinya, apakah kamu yakin apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, kemudian yang negatifnya, kita tidak boleh melakukan ini. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kemudian netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Yang positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, itu yang positifnya yang seharusnya kita lakukan dalam kelas. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian mode paksaan. Kemudian mendorong menyalahkan diri. Stimulus responnya mendorong kepatuhan. Kemudian teori kontrolnya adalah mendorong disiplin positif. Kemudian konsep diri buruk. Stimulus responnya adalah konsep diri baik. Kemudian teori kontrolnya adalah konsep diri kuat. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mode mendorong meyakini diri, kemudian mendorong kepatuhan. Teori kontrolnya adalah mendorong disiplin positif. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Teori kontrolnya, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang tentang kontrol tersebut. Kemudian kesimpulan bahwasanya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, ketika jam pelajaran olahraga, Rudi terlambat datang. Temannya telah selesai melakukan pemanasan. Guru olahraga meminta Rudi untuk lari 2 kali lapangan. Nah, ini hukuman, konsekuensi, atau apa itu? Konsekuensi, ya. Kemudian ketika pelajaran IPAS, Ratna lupa mengerjakan PR. Bu guru menyuruh Ratna berdiri di depan kelas dengan memegang kuping dan mengangkat kakinya satu. Ini hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Kemudian karena datang terlambat sekolah, bu guru meminta Lucy untuk membersihkan WC. Hukuman apa, konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Kemudian Randi membuat coretan di mejanya. Pak guru meminta Randi untuk membersihkan coretan tersebut. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Kemudian siswa diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu hitam. Ini hukuman atau
atau konsekuensi? Ya, hukuman. Nah, ini kita masuk lagi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti dia disuruh mencatat saya tidak terlambat lagi, catat 100 kali. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya bagus Ibu Roza. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk dibahas ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman, ya. Nah, kita lanjut lagi, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kemudian penghargaan tidak aktif, tidak efektif. Pengaruh jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang, yaitunya satu, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi. Nah, selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang bisa kita inginkan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan ini ada juga tidak bagusnya bagi siswa, ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa dirinya dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan yang akan berhenti mencobanya. Nah, itu akan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, risetnya, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Kemudian anak-anak diberi permen setiap mereka memberi jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja
bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya saja. Nah, berarti penghargaan itu tidak selalu berdampak positif. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Ya, seperti kita sering menjanjikan kepada anak, misalkan di rumah, siapa puasanya yang full nanti akan diberi uang 100.000. Nah, berarti anak tersebut hanya mengharapkan uang yang 100.000 tadi. Berarti dia tidak ikhlas melakukannya. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misal dalam sistem ranking. Mereka mendapatkan ranking 2, ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Maka itu motivasi yang datang dalam diri siswa tersebut. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut. Ini menurut Alfia pada tahun 1993. Kemudian kita lanjut, yaitu restitusi. Nah, tadi Bapak Ibu semuanya pasti berpikir apakah itu restitusi yang disebutkan oleh Ibu tadi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif bersama siswa. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, maksudnya di sini misalkan anak kita terlambat datang sekolah, di pagar kita berdiri misalkan, Andi sini kamu, misalkan kita seperti itu, kenapa kamu terlambat? Anak itu misalkan memberi alasan, ya Bu, saya terlambat karena bangunnya juga terlambat Ibu, misalkan seperti itu. Kita langsung menghargai siswa itu. Itu dalam restitusi itu tidak seperti itu caranya. Maka kita harus mencari dulu masalahnya, kenapa anak siswa itu terlambat. Jangan langsung dihargai dia atau disuruh dia kembali pulang, itu tidak boleh. Jadi kita cari dulu masalahnya apa, kita stabilkan dia dulu, kemudian solusinya apa. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Maksudnya, dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi
menjadi orang yang seperti apa, yang itulah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, "Ibu, Bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita bicara tentang apa yang kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang yang lebih suka mendengarkan apa yang akan kamu lakukan lebih baik lagi." Kemudian, restitusi penguatan. Guru menyadari apa yang bisa murid ubah, dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri, dan bagaimana kamu akan mengubahnya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan, tetapi kita tertarik untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Itu pada restitusi fokus pada solusinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini saya ingin bertanya, apa itu keyakinan kelas tadi? Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan anak-anak. Iya. Misalnya kalau peraturan kelas itu cenderung guru saja yang buat. Iya, betul. Kalau keyakinan kelas itu kita bikin secara bersama-sama di dalam kelas, sementara peraturan kelas itu adalah dibuat oleh semua majelis guru. Nah, kemudian yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Apa nilainya itu? Untuk melindungi diri kita. Berarti mengapa kita memiliki peraturan memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 adalah untuk melindungi diri. Kemudian saat pandemi COVID, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Supaya terhindar dari penyakit. Nah, kemudian yang pertama tadi itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Selanjutnya keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas sekolah. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pertanyaan keyakinan di kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaklah tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, contohnya
ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa tidak boleh berbicara. Itu contohnya keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang bisa dilakukan di dalam kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Itu seperti dikatakan tadi, bahwasanya keyakinan kelas itu dibuat secara bersama siswa kita. Kemudian yang selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya keyakinan kelas yang kita buat tadi apakah sudah terlaksana atau belum. Jadi kita perlu meninjaunya kembali. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Peraturannya, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang tersirat di situ menurut Bapak Ibu? Tanggung jawabnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa? Saling menghargai, ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin diri. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan apa yang tersirat di situ menurut Bapak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas dan warga sekolah bisa melihat hasil curhatan pendapat. Selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian mungkin ada di situ mendapat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas atau kelas secara bersama-sama. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas yang telah kita buat, yang kita sepakati. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding atau dipajang di dalam lokal. Nah, kita selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini termasuk ke dalamnya kesehatan, rumah, rasa aman, dan makan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, maksudnya kebutuhan untuk bisa diterima. Kebutuhan akan berhubungan dengan koneksi sosial atau diperdulikan dan berbagi dan bekerja sama. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini berhubungan dengan kekuatan pencapaian sesuatu, menjadi kompeten, harga diri,
Kebebasan menginginkan pilihan, mencoba hal baru, perlu banyak bergerak. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, bermain, kesenangan, tertawa. Semuanya kita perlu kegembiraan dan bersenang. Ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian kita bisa sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nanti di antara 5 ini posisi manakah yang tepat bagi kita sebagai pendidik? Kemudian yang pertama, gurunya yang berbuat menghukum, menghakimi atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian mengulangi kesalahannya. Nah, bisa diambil kesimpulan di sini, kalau kita memakai posisi kontrol sebagai penghukum, maka kesalahan yang pernah dilakukan oleh siswa akan terulang kembali, dan siswa akan merasa dongkol kepada pendidik. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya. Ibu stres. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maaf saya merasa rendah diri. Nah, kalau pembuat bersalah ini kita lakukan, murid akan merasa bersalah dan dia merasa rendah diri. Contohnya seperti ini. Misalkan Andi, apakah Andi tidak mau membantu ibu? Misalkan kita kan mengatakan seperti itu, berarti itu merasa berbuat bersalah. Atau Andi, apa yang harus ibu lakukan lagi supaya Andi mau belajar? Jadi si anak tersebut akan merasa bersalah kenapa dia tidak mau belajar. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid, ayolah lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Kemudian murid akan merasa ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir Bapak Ibu, teman saya ternyata begitu. Lemah, siswanya akan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, kalau kita memposisikan posisi kita sebagai teman, maka siswa itu akan ketergantungan terhadap gurunya satu orang saja. Misalkan kita sering mengatakan menghitung, mengukur, kemudian apa peraturannya, kemudian siswa menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian beberapa banyak bintang yang harus beroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian siswanya menitibaratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Manajer ini adalah pertama sekali kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Yang kedua, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Kemudian kita menguatkan pribadi. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana
bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di antara 5 posisi kontrol ini yang paling cocok untuk sebagai pendidik yang kita gunakan adalah yang manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Lari keliling lapangan 5 kali. Itu adalah posisi kontrol apa? Penghukum. Berapa kali ibu memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Masa kamu tidak mau? Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian, selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Itu adalah posisi kontrol pemantau. Kemudian, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu adalah posisi kontrol yang manajer. Nah, posisi kontrol apa? Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol apakah aku? Itu yang tahu adalah diri kita sendiri. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol apa? Menurut Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kemudian, saya kecewa sekali sama kamu. Rasa bersalah. Kemudian, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Ya, saya kecewa sekali sama kamu. Nah, sekarang kita lanjut lagi adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah segitiga restitusi yang didefinisikan sebagai suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang menghadiri dan bertanggung jawab. Dalam proses penerapan segitiga restitusi ini, guru harus menempatkan dirinya sebagai posisi manajer. Guru harus dengan baik mengatasi masalah dengan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Nah, inilah segitiga restitusi itu. Nah, yang pertama, kita itu harus menstabilkan identitas. Kita harus menstabilkan siswa dulu. Kemudian kalau siswanya itu sudah stabil, maka kita lanjut kepada validasi tindakan masalah. Kita menanyakan masalahnya seperti apa. Setelah selesai kita melakukan tindakan masalah, baru kita lanjut menanyakan keyakinan. Apakah yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat atau belum? Kemudian menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses.